Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Nurhalifa dengan NIM 2381070-125. Di sini saya akan membacakan hasil jawaban saya. Yang pertama yaitu hubungan timbal balik sains, teknologi, dan masyarakat. Nah, penemuan sains menjadi landasan teoritis bagi pengembangan teknologi. Pengetahuan sains mengungkap kondisi-kondisi proses di masyarakat untuk membantu memahami fenomena alam dan sosial. Contohnya seperti perubahan iklim. Di sanalah dapat penelitian baru untuk memajukan sains. Teknologi memungkinkan eksploitasi dan pelindungan lingkungan. Teknologi memberikan sarana bagus bagi sains untuk melakukan eksperimen. Teknologi mengubah cara hidup, interaksi sosial, dan ekonomi masyarakat. Contohnya, teknologi komunikasi yang lebih cepat. Populasi memicu pengembangan teknologi hijau. Lalu masyarakat, pengaruh kebutuhan dan aspirasi masyarakat mendorong arah perkembangan sains dan teknologi. Contohnya, permintaan energi bersih, pola konsumsi sangat menentukan kondisi lingkungan. Nomor 2. Untuk siswa usia SD atau MI membutuhkan sikap etis dan bertanggung jawab. Tidak cukup hanya ceramah atau menghafal fakta, tetapi harus melalui pengalaman langsung, seperti pada kasus pertama menjelaskan konkret di STMI. Yang kedua yaitu keterkaitan lokal, seperti isu harus dekat dengan siswa seperti di rumah, sekolah, atau lingkungan. Yang ketiga, aksi nyata. Sikap dibentuk melalui tindakan. Siswa harus melakukan sesuatu, tidak hanya melihat saja. Yang keempat yaitu empati. Mendorong siswa merasakan dampak pilihan mereka terhadap alam dan sesama. Terus konsisten. Kegiatan efektif harus dilakukan berulang, seperti rutinitas mengumpulkan sampah. Untuk strateginya, yang pertama, invitasi isu. Nah, guru menampilkan foto atau video tentang masalah lingkungan di sekolah atau di sekitar. Misalnya, sisa bungkus jajan di sekolah. Nah, siswa akan menyadari bahwa tersebut milik mereka dan bukan sekadar hanya di TV saja. Yang kedua yaitu pertanyaan pemicu, seperti menurutmu siapa yang harusnya membersihkan ini? Nah, yang ketiga yaitu eksplorasi dampak. Siswa mengamati dampak dari isu tersebut dan membangun kesadaran bahwa tindakan kecil dengan kita membuang sampah sembarangan akan menciptakan lingkungan yang kurang sehat. Untuk jawaban yang ketiga yaitu bagian A, dimensi sains. Ada prinsip dasar biogas. Yang pertama yaitu fermentasi aerobik. Limbah organik dimasukkan ke dalam wadah tertutup kedap udara yang disebut digester atau reaktor. Yang kedua, peran mikroorganisme. Di dalam digester terjadi aktivitas berantai oleh berbagai jenis mikroorganisme. Yang pertama, bakteri hidrotik dan fermentasi merubah molekul kompleks menjadi asam organik sederhana. Fase yang kedua yaitu bakteri metaorganik, merupakan asam organik menjadi gas metana dan karbon. Fase yang kedua yaitu bakteri metaorganik,
merupakan asam organik menjadi gas metana dan karbon dioksida. Yang ketiga yaitu hasil akhir, yaitu menjadi biogas. Dan yang keempat, sisa hasil olahan melalui proses fermentasi disebut bioslurry. Yang kedua yaitu dimensi teknologi. Kelebihannya pembarukan energi. Kedua, pemanfaatan limbah atau pupuk. Yang ketiga, efisiensi pupuk. Yang keempat, pengurangan asap. Nah, ada pun tantangannya. Yang pertama, biaya dan instalasi awal. Yang kedua, perawatan dan keahlian. Yang ketiga, keterbatasan bahan baku. Nah, yang ketiga yaitu dimensi lingkungan. Yang pertama ada mitigasi perubahan iklim. Yang kedua, pemulihan kualitas tanah dan air. Yang ketiga, pengurangan polusi bau dan vektor penyakit. Yang keempat, pencegahan deforestasi lokal. Adapun yang keempat yaitu dimensi masyarakat. Adapun penyebab lambatnya adopsi yaitu yang pertama, kebiasaan dan kenyamanan status quo. Dan kedua, modal awal. Ketiga, keraguan dan kekhawatiran. Yang keempat yaitu keterbatasan pengetahuan. Adapun strategi sosialnya, yang pertama demonstrasi dan uji coba lapangan, yang kedua pelatihan dan pendampingan berbasis komunitas, yang keempat insentif ekonomi dan finansial, yang keempat kampanye edukasi kesehatan dan lingkungan. Untuk jawaban yang keempat yaitu proyek. Nama proyek yaitu ExoBridge, fungsional dan seni kolase plastik. Tujuan proyek ini yang pertama melatih kreativitas, yang kedua menumbuhkan kesadaran dan sikap bertanggung jawab, yang ketiga pengapresiasi konsep sains dan teknologi. Nah, ada pun langkah-langkahnya. Tahap yang pertama yaitu kita observasi. Siswa diajak berkeliling sekolah dan mencatat jenis-jenis sampah, terutama sampah plastik. Terus kita eksperimen sederhana. Siswa mengamati perbandingan daya apung antara sampah plastik dan material organik. Lalu pengenalan teknologi ExoBridge. Guru memperkenalkan teknologi ExoBridge yaitu atau botol plastik yang diisi padat dengan sampah plastik bersih sebagai solusi sederhana atau mengunci plastik agar tidak mencemari lingkungan. Nah, untuk tahap kedua yaitu pengumpulan. Jadi kita mengumpulkan sampah-sampah dan botol-botol dan dimasukkan ke dalam botol tersebut. Tahap yang ketiga yaitu kreasi seni. Siswa menggunakan ExoBridge untuk dirangkai menjadi kursi, meja, dan lain-lain. Tahap yang keempat yaitu presentasi dan aksi. Tahap yang keempat yaitu presentasi dan aksi. Siswa memamerkan kepada guru, adik kelas, atau orang tua. Keterkaitan dengan unsur sains, teknologi, lingkungan, dan masyarakat. Keterkaitannya dengan unsur sains yaitu yang pertama densitas, mengapa plastik mengapung. Yang kedua, polimer, mengapa plastik sulit terurai. Yang ketiga yaitu pemandapan. Yang kedua, keterkaitan dengan unsur teknologi yaitu
Penerapan teknologi sederhana Excel Bright merupakan solusi pengelolaan limbah padat. Keterkaitannya dengan lingkungan, mengatasi masalah pencemaran sampah plastik. Keterkaitannya dengan masyarakat, yang pertama aksi kolektif, yang kedua membuat fasilitas publik, yang ketiga mengampanyekan pesan. Lanjut, indikator kreativitas yang akan dinilai, yang pertama kelancaran atau ide, yang kedua keluasan atau aplikasi pengubahan fungsi, yang ketiga karya atau keunikan, yang keempat yaitu elaborasi atau kedetailan dan kesempurnaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.